Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah pengantar ilmu politik oleh mahasiswa jurusan PPKN 2022 kelas D kelompok 1. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Walkin, FSI. Yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada sore ini, pertama Ibu Lutfia Desirna Batubara, yang kedua Ibu Yohana Kristina Mardosi, yang ketiga Ibu Sabarita Bosor, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara. Saya Berlincang Kapea dengan rekan saya Daniel dapat debat. Yang kedua, penampilan proyek mata kuliah pengantar ilmu politik oleh kelas D kelompok 1 yang berjudul Partisipasi Politik pada Organisasi Kepemudaan dalam Pemilihan Umum yang dibuka dengan penampilan ria-ria. Ketiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2. Kelima, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri tim panel 1 dan 2. Keenam, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan tim panel 2. Keenam, ketujuh, penampilan kesenian atau hiburan dari kelas D berupa lagu dan musikalisasi puisi. Kedelapan, penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas serta kebijakan publik dan rencana kerja-rencana tindakan. Kesembilan, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4. Yang ke-10, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 3 dan panel 4. 11, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4 atau semua tim panel 1, 2, 3, dan 4 dipersilakan tampil ke depan. 11, penutup. Baiklah, hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kehadiratnya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa.
mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC dan terima kasih kepada Ibu Dewan Juri. Di sini kami dari tim panel 1 ingin menjelaskan mengenai permasalahan. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Asyanda Manik dan dengan saya bernama Dewi Maya Sari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kami angkat. Adapun permasalahan yang kami angkat yaitu permasalahan mengenai golput. Golput merupakan di mana masyarakat tidak memberikan hak suaranya atau hak pilihnya di dalam memilih calon pemimpin. Pada saat pemilihan umum berlangsung di Indonesia, terjadi fenomena golongan putih atau golput di mana terjadi pada masyarakat dalam organisasi pemudaan, tepatnya pada Kamar Muda. Dan pada gambar yang pertama merupakan gambar dari partisipasi politik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan di mana masyarakat diajak untuk ikut serta di dalam satu kegiatan. Dan pada gambar yang kedua merupakan gambar dari berlangsungnya pemilu. Pemilu merupakan suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah berbicara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kami angkat dalam panel kedua. Berdasarkan sumber yang telah kami peroleh, yaitu dari Menko menjelaskan bahwa ada kelompok masyarakat dalam organisasi kepemudaan yaitu Ulama Muda melakukan tindakan golput atau yang memberikan hak suaranya dalam pemilu. Dikarenakan mereka semakin kuat terhadap sistem pemerintahan yang terjadi sebelumnya. Berdasarkan berita tersebut, organisasi kepemudaan tersebut juga menjelaskan bahwa keputusan yang mereka ambil tidak berpartisipasi dalam politik pada pemilu kemudian dan merupakan bentuk kepedulian yang mereka lakukan demi kebaikan masyarakat Indonesia. Menurut pemahaman mereka, dengan tidak memberikan hak suaranya atau golput dalam pemilu, ini merupakan bentuk kepedulian agar sistem politik di Indonesia tidak semakin maju. Adapun faktor lain pada pemuda sehingga menyebabkan mereka tidak berpartisipasi dalam politik pada pemilu adalah tidak tercantumnya dalam pilkada PDIP atau rapat pemilu tetap, sehingga banyak dari mereka yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilu. Nyatanya, untuk dapat memilih calon pasangan, masyarakat yang namanya tidak terdaftar dalam DPT masih bisa memberikan hak suaranya dengan datang ke lokasi TPS dan memberikan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai bukti yang menyatakan bahwa mereka berhak untuk memberikan hak suaranya di dalam pemilu. Penghasutan juga menjadi salah satu faktor yang sering ditemukan dalam proses pemilu dan menjadi permasalahan dalam masyarakat khususnya pemuda untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Di mana penghasutan merupakan dorongan dari orang lain atau oknum-oknum untuk mempengaruhi seseorang agar tidak memberikan hak suaranya dalam pemilu. Sehingga orang tersebut yang tadinya ingin memberikan hak suaranya dalam pemilu menjadi lupa dan memilih melakukan tindakan golput dalam proses pemilu. Dan ada pun pemuda merupakan orang yang masih dikategorikan belum dewasa dan kelahiran dari usia 17 tahun di atas dan masih belum terlalu mengerti mengenai apa itu maksudnya yang benar. Sehingga mereka juga mempengaruhi pemuda agar tidak memberikan hak suaranya dalam pemilu. Sekian penjelasan dari panel 1 saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada tim panel 1 yang telah memberikan materinya. Selanjutnya kami persilakan pada tim panel 2 untuk menjelaskan materinya. Pada tim panel 2 kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Manapilkan dan dengan saya kepadanya. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan alternatif pada permasalahan tersebut. Pada kebijakan alternatif yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Pasal 13 Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang
pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara dan berdasarkan hati nuraninya. Hukum yang berartikan bebas untuk memilih siapa saja. Rahasia berarti pada saat melakukan pemilihan, hak suara pemilih tersebut dirahasiakan tanpa diketahui oleh siapapun. Jujur berarti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat harus bersikap jujur sesuai aturan yang berlaku, dan adil baik pemilih maupun peserta diperlakukan secara adil tanpa adanya perbedaan dalam perlakuan. Undang-undang ini sudah baik adanya, namun penerapannya dalam pemilu di Indonesia terkadang masih ada yang melakukan perbuatan golput. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, kita harus mampu menilai calon pemimpin yang terbaik yang akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat untuk masa depan negara yang baik. Baik, kebijakan alternatif yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pada saudara telah menjelaskan tentang alternatif yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan alternatif ketiga dan keempat. Di dalam kebijakan alternatif yang ketiga, pemahaman tertentu sangat diberikan kepada pemuda karena pemuda sendiri merupakan sekelompok dengan pemuda disebut pakar, sekelompok dengan hal berkaitan dengan tanggung jawab. Satu hal yang berkaitan dengan pemuda adalah tanggung jawab, karena tanggung jawab adalah proses pembangunan bangsa di dalam pemuda. Pemuda yang baik dan bertanggung jawab akan dapat membangun bangsa yang lebih baik lagi ke depannya, dan pemuda harus mempunyai peran dalam menggunakan hak pilihnya dalam membangun kehidupan masa depan bangsa yang lebih baik lagi, dan peran serta pemuda dalam hal pelaksanaan pemilu sangat dibutuhkan karena sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 pelayanan kepemudaan di era tertentu meningkatkan patriotisme, dinamika budaya dan semangat profesionalitas. Meningkatkan patriotisme ini sangat dibutuhkan kepada pemuda karena pemuda harus menemukan rasa tanggung jawab dan sikap patriot atau pahlawan, dan semangat profesionalitas sangat dibutuhkan dalam pemilu karena pemuda sendiri harus profesional dalam memilih calon-calon pemilih dan harus berpegang teguh pada pilihan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemuda harus dapat berperan aktif dalam meningkatkan dan menjaga masyarakat agar tidak melakukan golput atau perilaku tersebut tidak terkecuali dalam pemuda-pemudanya tersebut. Dan dalam alternatif keempat, pasal 55 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017, pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan seperti bersatu pada pasal 55 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017, yaitu setiap orang yang termasuk pada saat pemungutan suara memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar pemilihnya memberikan hak suaranya, atau tidak memberikan hak, tidak menggunakan hak pilihnya dengan syarat tertentu sehingga surat suaranya itu tidak sah. Pidana dengan pidana paling dia takut dan tidak paling banyak sebesar 36 juta. Tetapi banyak masyarakat sekarang tidak memilih karena ada sebuah orang atau seseorang yang mempengaruhi dengan memberikan sejumlah uang maupun sembako kepada masyarakat, terkhususnya kepada pemuda agar mereka tidak memilih. Maka dari itu pemahaman masyarakat dan pemahaman pemuda sangat diperlukan. Maka bahayanya menerima uang dengan perjanjian tertentu karena hal tersebut menurunkan kualitas masyarakat itu sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat dan pemuda tidak boleh melakukan golput karena golput sendiri dilakukan oleh orang-orang yang kemudian tidak ada calon yang kredibel. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2 kepada Dewan Juri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Ritya. Saya selaku penguji pada panel 1. Jadi kalau yang kita tahu, kalian mengangkat tentang partisipasi politik. Yang kita tahu juga bahwasanya waktu pemilihan wali kota Medan sebelumnya itu tingkat partisipasi politik itu terlalu rendah, lebih tinggi lagi tingkat golputnya. Kalau misalnya yang saya tahu waktu itu 45% orang yang memilih dan 55% yang tidak memilih, jadi lebih tinggi tingkat partisipasi, tingkat golputnya. Mengapa kalian mengangkat partisipasi politik ini terhadap pemilu saja? Kenapa tidak pada masyarakatnya? Baik, terima kasih kepada Bapak Dewan Juri. Di sini kami menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Latar belakang kami mengangkat
mengakibatkan semakin buruknya proses politik di Indonesia dan sistem dan gagalnya demokrasi pada sistem pemerintahan di Indonesia. Emang demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Yang seharusnya demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Kita masuk ke panel 2. Kan panel 2 ada tentang kebijakan alternatifnya. Ini ada 4. Pertama ada pasal 12 tahun 2003, lalu ada juga pasal 22E ayat 6. Itu ada juga pasal 15 Undang-Undang 2017, dan terakhir itu ada pasal 7 UU nomor 40 tahun 2009. Nah, pertanyaan itu, apa alasan PIM panel 2 memilih keempat undang-undang ini? Yang tadi pasal 13, lalu pasal 22, lalu pasal 15, dan juga pasal 7. Kenapa dipilih ini? Kenapa nggak pakai yang undang-undang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kan, ini ada pasal 15 undang-undang nomor berapa? Di sini nggak dijelaskan, cuma buat pasal 515 undang-undang nomornya berapa? Kita kan nggak tahu. Oke, itu aja pertanyaannya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari beliau, yaitu mengapa, apa alasan kami memilih kebijakan alternatif tersebut? Karena pada kebijakan alternatif yang pertama, pemuda itu diperjelaskan kembali, diarahkan kembali untuk melaksanakan undang-undang tersebut, karena undang-undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pertama pada saat daftar pemilihan tetap, di mana ada masyarakat yang tidak melakukan pemilihan karena dia merasa dirinya itu tidak terdaftar. Jadi undang-undang ini sudah bisa memperjelaskan, mengarahkan kembali bahwa dengan adanya undang-undang ini, warga negara tersebut yang sudah berumur 17 tahun, dia sudah bisa melakukan dia sudah bisa melakukan pemilu atau bisa pemilu. Kemudian pada kebijakan alternatif yang kedua, kami memilih ini karena di mana dalam pemilu itu kita harus menerapkan asas-asas dalam pemilihan umum. Asas-asas tersebut adalah akan menciptakan pemilu yang bersih. Di mana pemilu yang bersih itu jujur, adil, rahasia, bebas, umum langsung atau berjurdil setiap 5 tahun sekali. Jadi alasan kami mengangkat pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu supaya menumbuhkan rasa patriotisme atau menumbuhkan peran aktif pemuda dalam pemilu. Kemudian alasan kami memilih pasal 515 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 karena pemuda atau masyarakat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti menjanjikan uang ataupun materi lainnya kepada para pemilih yang mengakibatkan surat suara tersebut menjadi tidak sah. Jadi kebijakan itu dilakukan supaya mengawasi, mengadili, dan menjaga masyarakat dari tindakan pelanggaran. Kebijakan tersebut kami angkat juga dikarenakan supaya pemuda menerapkan arahan dan petunjuk dari kebijakan tersebut. Dan adapun pada kebijakan keempat terdapat sanksi di mana denda 36 juta. Dengan adanya sanksi ini, para pelanggar tidak akan melakukan kembali pelanggaran tersebut seperti menjanjikan materi. Mereka tidak akan melakukan kembali karena sudah diterapkannya pasal tersebut. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya dan akan dijawab kembali oleh rekan saya. Saya akan menambahkan jawaban dari pengadilan. Karena kami mengambil kebijakan ini yang paling penting pasal 55 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 karena banyak masyarakat sekarang yang mengaruhi sekelompok atau orang yang mengaruhi masyarakat untuk golput. Jadi dengan adanya pasal 55 Undang-Undang Pemilu ini dikatakan
kenapa Panel 2 mengambil hanya tempat ini, padahal tentang golput ada. Itu di pasal 513. Itu bisa dibaca. Di pasal 513 itu ada tentang golput. Karena kelompok Panel 2 ini kan judulnya ini tentang partisipasi politik pada organisasi yang membuat kelompok umum. Kalian kan permasalahan ini loh golput kan, harusnya dijelaskan gitu. Karena kalau contohnya kayak namanya yang dia money politik atau mungkin kan udah beda. Kalau ini kan dia kan gara-gara karena itu tadi yang dibilang Panel 1 karena menganggap kalau contohnya di Indonesia ini calon pemimpin tidak layak. Baru juga dikatakan tadi pemahamannya masih kurang dengan politik yang membuat mereka berpikir bahwa politik itu kalau mereka tidak melakukan kemerdekaan golput itu mereka bakal lulus untuk semakin layak diinginkan katanya. Nanti dimasukkan. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan kepada Nanti. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan yang digelarkan hiburan dari kelas D kelompok 1 berupa lagu dan musikalisasi puisi yang berjudul Pesta Demokrasi dan Tanah Air. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dengan memberi tepuk tangan yang meriah. Dan kemenangan Dede. Geser aja ke sini, Pak.
mengajak lagi pemuda-pemuda yang tidak mengetahui tentang bagaimana pentingnya suara-suara mereka, dan kami akan merangkulnya kembali untuk mempercayai pemilu di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada tim panel 3 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kepada tim panel 4 untuk menyampaikan materinya, kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan panel 4. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Oka Fatima dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alex Regas Jatuhan. Di sini kami akan menjelaskan panel 4 tentang kebijakan kelas yang kami pilih. Baik, cara tindakan dari kelas kami yang pertama, kami akan membuat sosialisasi. Sosialisasi di sini kami mengikut sertakan dalam skala kecil, yaitu mahasiswa PPKN Unimed, khususnya mahasiswa baru, karena dari sosialisasi ini kami melihat mahasiswa baru tersebut belum punya pengalaman dalam pemilihan umum. Yang pertama, kami akan mengajukan proposal kepada sekretaris jurusan, di mana proposal tersebut sebagai surat perizinan kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi di kelas FIS Unimed PTN dengan tema meminimalisir terjadinya golput pada pemuda dalam pemilu. Lalu, tujuan dari sosialisasi kami itu di mana kami memberi pendidikan. Pendidikan tersebut berupa informasi tentang dampak dari golput dan pemahaman mereka bahwasanya kesadaran mereka dalam pemilihan umum nanti pada tahun 2024 untuk memberikan suara mereka ke depannya nanti. Lalu, waktu sosialisasi kami lakukan itu kami melakukan 1 bulan, di mana 1 bulan tersebut setiap 1 bulan kami melakukan berdiri antara kelas ke kelas dalam sosialisasi. Selanjutnya kami membuat seperti yang dijelaskan pada 3 tadi. Dari ketiga kami mempunyai sosial media, di mana sosial media tersebut mengunggah informasi yang kami dapat. Informasi tersebut kami unggah dalam bentuk video atau foto, di mana informasi berisi tentang dampak dari pemilu dan pemahaman tentang hak pilih mereka itu bagaimana. Selanjutnya isi informasi seperti sudah saya jelaskan tadi. Isi informasi itu tentang dampak dari golput, tentang bagaimana negara kita jika golput terus meningkat, karena golput meningkat itu sebagai negara demokrasi. Jika golput meningkat, kita memegang negara demokrasi akan hancur. Selanjutnya waktu mengunggah kami mengunggahnya pada hari weekend, di mana pada hari weekend itu waktu istirahat para pemuda, menyempatkan waktu untuk bersantai melihat sosial media. Jadi dengan waktu tersebut kemungkinan besar pemuda tersebut dapat melihat informasi-informasi yang kami terima. Selanjutnya ada Pro dan Maka akan dijelaskan oleh rekan saya Alex. Baik, terima kasih kepada rekan saya Oka Fatima yang telah menjelaskan mengenai bagaimana kerja yang kami lakukan. Seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah ada dua pihak, yaitu pro dan kontra. Di mana pihak pro sendiri adalah pemerintah dan pihak kontra adalah oknum yang menghasil pemuda untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilu. Apa manfaat pemerintah setuju dengan sosialisasi yang kami lakukan? Jadi pemerintah ini merupakan seorang yang pro dengan kebijakan yang kami lakukan, di mana pemerintah pasti merasa bahwasanya sosialisasi yang kami berikan itu memberikan manfaat atau dampak yang bagus bagi pemuda itu sendiri. Seperti yang sudah rekan saya tadi, pemuda merupakan orang yang memiliki pemahaman atau belum memiliki kemampuan yang lebih atau belum cukup dikatakan untuk menggunakan hak suara dalam pemilu. Maka dari itu pemerintah merupakan orang yang dapat setuju dengan sosialisasi atau kebijakan yang telah kami lakukan. Kemudian ada kontra, di mana pihak kontra sendiri adalah oknum yang menghasil pemuda untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jadi dalam masalah ini oknum tersebut akan mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya, atau oknum tersebut akan mempengaruhi pemuda untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Dikarenakan oknum tersebut merasa bahwasanya pemimpin yang sudah memimpin selama menjadi seorang presiden tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki kemampuan yang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu oknum tersebut merasa bahwasanya tidak pantas seorang presiden untuk tidak pantas seseorang untuk menjadi seorang presiden. Maka dari itu oknum tersebut menghasut pemuda untuk tidak memilih. Kemudian bagaimana cara penulis, bagaimana cara kami untuk mengubah kontra menjadi
515 nomor 7 tahun 2017 dikatakan bahwa jika seorang mengetahui untuk menghasut orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya, maka oknum tersebut akan dikenakan denda sebesar 30 juta dan akan dipenjara pidana paling lama 3 tahun. Maka dari itu di sini Potigo akan menjadi wadah atau tempat di mana pemuda dapat memberikan aspirasinya atau memberikan pengalamannya jika mereka pernah dihasut oleh seseorang, jika mereka memiliki pengalaman dihasut oleh sebuah oknum, maka mereka dapat melaporkannya kepada Potigo. Kemudian Potigo akan mengumpulkan semua buktinya. Dari bukti-bukti yang telah Potigo temukan, dari bukti yang telah kami temukan, kami akan melaporkan hal tersebut kepada KPU. Kemudian KPU yang akan mengurus hal tersebut dan akan memproses oknum yang telah menghasut pemuda untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilu. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada tim peserta 3 dan 4 yang telah menyampaikan hasil proyek. Dan selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4. Pada Dewan Juri kami silakan. Di sini saya sebagai Dewan Juri panel 3, karena nama saya Lucia Cimangga. Nah, di sini saya melihat bahwa kelompok 1 itu ada membuat komunitas yang dimana nama komunitasnya itu Potigo, komunitas anti golput. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada panel 3 bahwa mengapa panel 3 memilih Potigo ini sebagai kebijakan kelas, dan juga bagaimana panel 3 itu merealisasikan Potigo ini kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada Jadi, saya akan menjawab pertanyaan itu tentang mengapa kami memilih Potigo sebagai kebijakan nasional. Kami memilih Potigo sebagai kebijakan nasional. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang banyak orang yang membentuk sebuah komunitas, baik itu kelompok atau sebagainya. Maka kami di sini untuk komunitas sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi, di mana dengan saat ini akan sering berkumpul, akan sering bertatap muka untuk menegakkan silaturahmi, sekaligus juga memberikan sosialisasi terhadap pentingnya memberikan hak suara. Seperti yang bisa kita dapat katakan seperti bincang santai, agar mereka lebih dapat memahami dan lebih dapat merealisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan hak suara. Terima kasih. Cara kami merealisasikan itu ke masyarakat, terlebih dulu kami akan merangkul mahasiswa-mahasiswa yang berada di sekitaran Potigo, yaitu mahasiswa-mahasiswa UNED. Lalu kami akan menyebarluaskan datang ke tempat-tempat terpencil dahulu, lalu berbincang santai dan memberi pengetahuan secara yang kita katakan mudah dimengerti oleh masyarakat. Lalu kemungkinan akan maju lagi untuk mengadakan sosialisasi secara terbuka lebih lanjut lagi dan menjelaskan bagaimana pentingnya suara mereka untuk melakukan pemilu di Indonesia. Ini kan saya sudah memiliki lambang Potigo. Nah, di sini saya ingin bertanya juga, apakah dalam lambang-lambang di dalam Potigo ini memiliki arti? Sebenarnya tidak ada di dalam Potigo itu adalah kotak suara dan ada juga pencoblosan. Maka dari ini adalah cara untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta. Jadi dalam bentuk ini adalah seperti lambang untuk mencobloskan suara atau mengirimkan seorang pemimpin yang mencobloskan suara dan masukkannya ke kotak suara. Sekian dari Terima kasih kepada tim panel 3 yang telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Dewan Juri. Selanjutnya kepada tim panel 4 untuk menyampaikan atas jawaban yang diberikan jawab pertanyaan atas Dewan Juri. Kami persilakan. Oke, masih mengajukan pertanyaan sih. Pertama untuk tim panel 4, saya tentu mengapresiasi untuk presentasi kalian luar biasa, untuk rangkaiannya juga bagus ya. Tapi mari kita kembali ke presentasi kalian. Tadi di panel 4 ada rencana tindakannya itu Potigo ya. Potigo ini
baru fakultas ilmu sosial jurusan PPKN. Ya bagus, karena mereka juga punya pengalaman untuk pemilihan umum. Kemudian akan membuat media sosial media, melakukan informasi tentang pemilihan, tentang golput itu kalau nggak salah tadi sirkuit. Itu langkah yang bagus, saya apresiasi. Kemudian kita masuk ke pro dan kontra. Pro tadi sudah dijelaskan bahwa yang pro itu pemerintah. Oke, ini nggak ada nih. Berarti kalau kalian hanya menyebutkan yang pro pemerintah, berarti di dalam pemerintah itu tidak ada yang kontra. Seluruhnya pro, mau itu presiden, DPR dan lain sebagainya. Karena O3 ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar tidak golput. Kemudian kontranya itu adalah oknum yang mengasut pemuda untuk melakukan golput. Di sini masih bertanya-tanya saya, oknumnya ini siapa nih? Oknumnya ini siapa? Tadi sudah dijelaskan yang menghasut pemuda untuk melakukan golput. Apa tujuan oknum ini? Kenapa mereka mau pemuda itu golput? Apa untungnya untuk dia? Kalaulah saya nih, saya pemuda, ada yang menghasut saya, ayo golput aja langsung memilih, nggak betul sih itu calon presidennya itu. Apa untungnya si oknum ini kalau saya golput? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua masih seputar oknum. Kalau tadi di panel 1, tadi saya tangkap ada dua permasalahan kalian. Itu kenapa golput? Yang pertama itu golput itu karena tidak percaya kepada pemerintah. Yang kedua panel 1 bilang karena yang golput itu biasanya ada yang tidak tahu kalau dia itu sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Dia pikir kalau nggak terdaftar di pemilih tetap itu nggak boleh memilih kan? Padahal kalau dia bawa KTP udah bisa memilih asal udah 17 tahun ke atas atau udah pernah nikah kan? Nah, sedangkan kalian di panel 4 nggak ada yang menjelaskan mengenai permasalahan yang pertama tentang tidak percaya pemerintah. Kalau panel 1 bilang mereka golput karena tidak percaya pemerintah, sedangkan kalian panel 4 bilang ada oknum yang masuk. Gimana kesinambungan permasalahan kalian ini? Gimana di situ? Karena kan panel 4, panel 3 ini harus membantu semua panel lah menjawab permasalahan di panel 1. Nah di sini udah ada sedikit pergeseran permasalahan yang kalian buat. Malah di panel 4 nggak ada kalian menjelaskan tentang pemahaman terhadap tentang kepercayaan terhadap pemerintah, tidak ada kalian jelaskan. Oke, itu yang kedua. Mungkin itu saja dulu, boleh silakan dijawab. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan tadi apa untung dari si oknum itu untuk menghasut pemuda? Jadi seperti yang kita ketahui, dan mungkin tadi di panel 1 telah dijelaskan bahwasanya oknum tersebut sudah kecewa terhadap sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Oknum tersebut merasa bahwasanya tidak ada lagi presiden atau calon pemimpin yang layak untuk menjadi seorang presiden. Maka dari itu oknum tersebut menghasut semua pemuda agar tidak ada seorang pemimpin yang bisa menjadi seorang presiden. Kemudian manfaatnya bagi oknum tersebut agar kan tadi saya jelaskan bahwasanya oknum tersebut sudah kecewa kepada pemimpin yang sudah menjadi presiden. Dia untungnya bagi dia tidak ingin negara ini hancur. Dia tidak ingin negara ini menjadi lebih berantakan karena kepercayaannya sudah dihancurkan pada pemerintahan yang pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih. Jawaban berikutnya akan dijawab oleh saya. Baik, dari pertanyaan Ibu, terima kasih sudah menyampaikan. Kenapa pada pemberian umur kita umur tadi? Jadi pada hal tersebut di bawah umur tidak percaya dengan pemerintah yang seperti ini dijelaskan. Percaya dengan pemerintah itu ada umur seseorang yang baru paham dengan
dibawahi pemuda. Panel 1 itu mengangkat beritanya itu dari Tempo. Tapi di situ dikatakan bahwa yang tidak percaya itu pemuda. Kan? Nah, ada nggak kalian di oknum ini, ada nggak kalian kaji dari berita mana gitu yang pernah membaca tentang oknum yang menghasut, bukan pemuda yang percaya, yang tidak percaya pemerintah? Karena di panel 1 ini dijelaskan mereka mengangkat dari Tempo. Yang dari Tempo bahwa golput itu melakukan golput atau tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilu karena percaya terhadap sistem pemerintahan. Kalau tahu oknum, ada nggak pernah berita itu tentang yang oknum yang masuk? Ada nggak? Tidak ada tuh. Kalau belum sudah belum pernah dibaca, belum ada atau gimana? Sudah ada. Sudah dari Facebook juga. Oke. Nah, oke. Yang terakhir nih, kan oknum ini menghasut karena dia ini seseorang yang sangat peduli terhadap demokrasi dan sistem pemerintahan. Tapi karena dia kecewa, dia mengajak nih teman-teman yang lain pemuda untuk golput aja, nggak ada yang lucu pemerintah gitu lah ya. Kira-kira apa usaha kalian untuk menyampaikan dia? Tadi penjelasan kalian malah mengajukan dia ada pasal tadi kan, ada hukuman beberapa negara, ada denda tadi kalian bilang. Kalau usaha Potigo ini itu apa? Selain menyerahkan dia agar wajib, usaha dari kalian apa? Untuk menyampaikan dia. Terima kasih untuk pertanyaannya, saya akan menjawab. Tadi saya menjelaskan bahwasanya oknum tersebut akan diproses oleh KPU, dan setelah diproses tersebut kami selaku Potigo juga akan memberikan sosialisasi kepada oknum tersebut agar mereka mengerti bahwasanya menghasut orang lain tidak diperbolehkan dan tidak benar, karena satu suara itu sangatlah penting bagi pemerintah. Saya pernah mengikuti sebuah sosialisasi di sebuah hotel, dan sosialisasi tersebut diadakan oleh KPU. Dalam sosialisasi tersebut saya mendapatkan pengetahuan. Saya berpikir sebelumnya seperti itu. Jika saya tidak memberikan hak suara saya, apalah manfaatnya satu suara saja? Apalah manfaat yang penting bagi negara ini jika saya tidak memberikan hak suara saya satu orang saja? Tapi berdasarkan setelah saya mendapatkan sosialisasi yang telah dijelaskan oleh pemateri tersebut, saya mendapatkan pengetahuan bahwasanya bagaimana jika 100 juta masyarakat Indonesia berpikir seperti saya. Maka dari itu tidak sosialisasi yang kami berikan kepada oknum tersebut sama seperti sosialisasi yang saya dapatkan. Maka dari itu kami akan memberikan sosialisasi yang sama kepada oknum tersebut agar mereka mengerti bahwasanya menghasut orang lain tidak diperbolehkan, tidak benar dalam hukum, dan itu bukan merupakan tujuan dari demokrasi. Terima kasih Pak Jepang dan Pak atas jawabannya yang luar biasa. Saya apresiasi. Demikian saya. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Acara selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan audiens. Sebelum audiens mengajukan pertanyaan kepada semua tim panel 1, 2, 3, dan 4, kami persilakan tampil ke depan terlebih dahulu. Baiklah, kepada audiens 1 atau 2 orang, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada audiens dan seluruh tim proyek mata kuliah pengantar ilmu politik kelompok 1 kelas D yang telah menampilkan proyeknya yang berjudul Partisipasi Politik pada Organisasi Kepemudaan dalam Pemilihan Umum. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kita pada acara penutup. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah berhadir pada acara hari ini, yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek mata kuliah pengantar ilmu politik kelas D kelompok 1 dengan tema berjudul Partisipasi Politik dalam Organisasi Kepemudaan dalam Pemilihan Umum, Bapak Dr. Andus, Halking MSI, serta seluruh yang telah bersedia membimbing dan memotivasi kami. Rekan
rekan-rekan yang kami banggakan yang telah saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Sekian dari kami selaku MC dan moderator undur diri.